Saya jujur sangat kecewa sekali, Nah, ini SK ini sebenarnya membuat masyarakat itu lebih sejahtera ya Bapak Ibu. Kenapa? Dengan ada SK ini pengelolaan hutan di dalam kawasan hutan itu bisa dikelola dengan berupa terbitnya SK HKM ini. Merasa kecewa. Bahkan maaf Bapak Ibu, logo, kemudian barcode, tambah lagi PNBP yang harus dibayarkan itu adalah sebagai kewajiban dari keluarnya SK itu dilecehkan. Saya sebenarnya emosi, tapi alhamdulillah di bulan puasa kita tahan. Mungkin mereka ya mungkin belum paham, SK itu keluar itu sudah melekat yang namanya ketuanya Pak, dan ketua itu akan diganti kalau dia meninggal dunia, kemudian dia sendiri yang mengundurkan diri, bukan dia di kudeta seperti ini. SK langsung dari kementerian itu selama pengelolaan selama 35 tahun dan melekat juga untuk ketuanya di situ. Jangan sampai ke hutan sini. Ke hutan ini berarti sampai memberikan rekom. Ini kejahatan itu. Paham nggak? Ini aja bukti kejahatannya, Pak. Jangan micu masalah. Paham nggak? Saya ini hanya lulus SD. Kita berurusan di kantor bupati aja Pak sekarang. Kementerian kan sudah mengikat, untuk ketuanya Bu Oki segala macam itu sudah mengikat. Yang melekat di bawah Mbak Puba berdasarkan SK kementerian itu adalah Pengurus. Saya Niki Saroni sebagai ketua terpilih Gapoktan HUT SBB yang baru. Harapan kami ikutilah sesuai aturan. Ada unsur politik, ada unsur intervensi dari oknum. Kegagalan petugas dalam agenda pelaksanaan launching perdana ESK SHBK, elektronik surat keterangan sah hasil hutan bukan kayu, dan mitigasi risiko kejahatan kehutanan area 3021 hektar, Gapoktan HUT sepakat Bahaum Bakuba, di Kabupaten Lamandau, sudah seharusnya menjadi sorotan tajam pemerintah pusat. Keputusan Menteri LHK RI nomor 6412 tahun 2024, 5 April 2024, tentang pengelolaan hutan kemasyarakatan. Penyerahan SK langsung oleh Presiden Joko Widodo kepada Ketua Gapoktan HUT, Ibu Aprina Maya Rosilawati, sebagai bukti pengakuan tertinggi negara atas hak kelola Gapoktan HUT sepakat Bahaum Bakuba. Di sisi lain, munculnya ketua baru dalam Gapoktan, sepakat Bahaum Bakuba, yang berdasar pada keputusan kepala daerah, menjadi polemik dan salah satu faktor kegagalan agenda launching tersebut. Implementasi SIPU online, sebagai instrumen wajib dalam penatausahaan hasil hutan bukan kayu, HHBK, dan pemenuhan kewajiban PNBP. Sistem tersebut merupakan upaya pemerintah untuk memastikan transparansi tata usaha hasil hutan, sekaligus optimalisasi penerimaan negara bukan pajak, PNPB, sesuai Peraturan Menteri Kehutanan. Kewajiban pelaporan harga hasil hutan diatur dalam Peraturan Menteri tentang harga patokan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu, mewajibkan pemegang PBPH. Persetujuan pengelolaan perhutanan sosial maupun hak pengelolaan hutan bertujuan untuk menyampaikan data harga penjualan berdasarkan kontrak invoice atau dokumen-dokumen sah lainnya. SK SHBK adalah perintah undang-undang dan memastikan transparansi PNPB dan legalitas hasil hutan. Tim petugas dari Kementerian Kehutanan yang rencananya akan menyerahkan SK SHBK kepada Ketua Gapoktan HUT sepakat Bahaum Bakuba mengatakan bahwa, dengan adanya SHBK, akan membantu menghindari penyelewengan hasil tonnase buah sawit Gapoktan dan memudahkan pengurus Gapoktan HUT mengetahui hasil tonnase buah sawitnya. Ketua Gapoktan HUT, perwakilan BPHL 12 dan KPHP Unit 7 Kementerian Kehutanan Provinsi, mengutarakan kekecewaannya atas sikap beberapa anggota yang diduga bukan anggota, yang arogan dalam perkataan. Adanya bentuk pelecehan logo juga barcode Kementerian Kehutanan, yang menjadi aturan dan program pemerintah pusat lewat kementerian. Kegiatan tersebut, rencananya dihadiri oleh perwakilan BPHL 12 dan KPHP Unit 7, serta undangan dari beberapa unsur aparat penegak hukum APH dan beberapa media sebagai keterbukaan informasi publik. Pelaksanaan upaya digitalisasi dan penertiban administrasi kehutanan tersebut, yang diagendakan hari Kamis, tanggal 19 Februari 2026, di Kabupaten Lamandau menemui jalan buntu. Batalnya agenda tanpa kejelasan, dinilai menimbulkan konflik tanda tanya besar di tengah masyarakat. Hambatan ini dinilai bukan sekedar persoalan teknis, melainkan bentuk pembangkangan terhadap kebijakan negara.